Jadi di sini ada 2 poin penting. Yang pertama, Bupati sudah mengancam akan menembak tentara aktif kolonel. Ini yang pertama. Yang kedua, dia memberikan tertulis kata bodoh kepada TNI yang aktif. Dan yang ketiga, sang bupati ini tidak mau diselesaikan permasalahannya secara kelembagaan, maka ditempuh jalur hukum. Entah apa yang terjadi di negeri ini. Jika pejabat, semakin banyak pejabat-pejabat yang anti TNI seperti ini sesuatu yang sangat berbahaya di negeri ini. Bupati Alor ancam tembak Kolonel AD. Akhirnya prajurit Kodim Alor serbu Bupati Alor. Jadi kita sampaikan bahwa Polda NTT telah menerima laporan polisi dari korban penghinaan pada tanggal 19 Oktober. Sampai sekarang sudah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik Polda NTT sejumlah 8 orang. 8 orang ini terdiri dari saksi pelapor ataupun siapa saja yang mengetahui tentang peristiwa tersebut. Kita akan kenakan dugaan tindak pidana penghinaan. Nanti kita sesuaikan dengan unsur pasal, bisa pasal 310, pasal 316. Setelah dilakukan pemeriksaan akan jelas semua pasal yang dikenakan. Juga kepada seluruh masyarakat yang terus ikut mengawal, khususnya masyarakat Alor yang mencintai proses demokrasi yang lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel untuk menjadi tahapan-tahapan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kami bersama teman-teman pengacara optimis, aku yakin kebenaran akan didudukan pada kedudukannya, karena ini bukan hanya masalah pelanggaran. Jadi inti daripada kami berperkara ini adalah bukan hanya menggugat SK Mendagri, tetapi lebih daripada itu adalah untuk menegakkan supremasi hukum di Republik ini. Kami percaya, kami optimis dengan doa dan air mata seluruh masyarakat Kabupaten Alor yang ikut terus memantau perkembangan perkara ini. Kami percaya, kami optimis keadilan dan kebenaran akan didudukan pada kedudukannya. Kami juga bersyukur karena saksi ahli yang dihadirkan oleh tergugat, yaitu dalam hal ini Mendagri, juga mengatakan bahwa apabila orang ini terbukti bersalah, bisa diganti. Kami optimis kebenaran akan didudukan pada kedudukannya, dan saya pinjam kata-kata Profesor Saitapi bahwa walaupun kejahatan dan kepalsuan itu lari sekencang kilat, satu saat kebenaran pasti mengalahkannya. Bupati Alor ancam tembak Kolonel TNI AD. Ini yang dilakukan prajurit Kodim Alor. Jarakposkupam.com. Usai mendapatkan dugaan pengancaman penembakan oleh Bupati Alor, Amon Jobo, terhadap Kasih Logistik Korem 161 Wirasakti Kolonel CPI Immanuel Yoram Dionisius Adu, mendapatkan pengawalan ketat dari prajurit Kodim Alor dari Hotel Simponi sampai ke Bandara Mali, Kabupaten Alor, NTT. Pengawalan tersebut di bawah Komando Dandim 1622 Alor, Letkol Infantri Supian Munawar. Dandim Alor Letkol Infantri Supian Munawar ketika dikonfirmasi wartawan pada Selasa 20 Oktober 2020 menjelaskan bahwa benarnya dirinya telah memerintahkan pasukan untuk mengawal Kolonel CPI Immanuel Yoram Dionisius Adu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pengawalan dilaksanakan mulai dari hotel tempat menginap Kolonel CPI Immanuel Yoram Dionisius Adu sampai ke Bandara Mali. Bupati Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Jobo terpaksa harus berhadapan dengan hukum. Ia dilaporkan ke Polda NTT. Laporan itu merupakan buntut dan ucapannya yang menghina dan mengancam akan menembak Multikasi Lok Korem 161 Kupang Kolonel CPI Immanuel Yoram Dionisius Adu. Pelaporan Bupati Alor yang dilakukan oleh Kolonel Immanuel merupakan perintah langsung dari Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Kurnia Dewantara. Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 9 Udayana Kolonel Kavaleri Joni Haryanto membenarkan adanya laporan tersebut. Laporan tertanggal 19 Oktober 2020 itu tercatat dengan nomor LP-B
garis miring 423 garis miring 10 garis miring res titik 1.24 garis miring 2020 garis miring SPKT. Joni menjelaskan laporan yang disampaikan ke Polda NTT itu bukanlah permasalahan antar institusi namun murni karena permasalahan pribadi antara Bupati Alor dengan Kolonel Immanuel Yoram. Joni lewat keterangan resminya yang dikutip pada Jumat 6 November 2020 mengatakan, dia menyampaikan pelaporan yang disampaikan Kolonel Immanuel Yoram Dionisius Ado terkait permasalahannya dengan Amon Jobo selaku Bupati Alor bukan permasalahan antar institusi, tetapi murni permasalahan pribadi. Menurut Joni, laporan Kolonel Immanuel terhadap Bupati Alor penting untuk ditindaklanjuti. Pihak TNI AD mengacu pada aturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 1 ayat 3 dan Bab 10 Pasal 27 ayat 1. Dalam Pasal 1 berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum dan Bab 10 Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu tanpa terkecuali. Dengan demikian, kata Joni, Kolonel Immanuel Yoram Dionisius Ado merupakan bagian dari warga Indonesia yang perlu mendapatkan perlindungan hukum atas ketidaknyamanannya itu. Duduk perkara terjadinya masalah ini berawal pada Kamis 15 Oktober 2020. Ketika itu Bupati Alor menggelar rapat untuk menyelesaikan persoalan tanah milik TNI yang digunakan oleh Polri. Rapat itu pun dipimpin langsung oleh Bupati Alor, turut hadir Kasila Korem 161 Kolonel Immanuel Yoram Dionisius Ado dan jumlah pihak terkait lainnya. Rapat itu kemudian menghasilkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, sesuai peta dan tanah peminjaman dengan cara verbal pada tahun 1948 serta catatan pihak BPN Alor, bahwa tanah itu tercatat sebagai aset dalam penguasaan TNI. Kedua, soal aset tanah milik TNI yang di dalamnya terdapat aset Polri. Kedua belah pihak sepakat menyederhanakan dan melihat permasalahan dengan mengacu pada data hukum dan aturan yang berlaku. Ketiga, pihak Pemda akan membantu mempercepat penyelesaian masalah tersebut dengan menyiapkan alternatif tanah pengganti yang dapat digunakan untuk TNI Polri. Terakhir, Polri akan mempelajari dan membuat kajian hukum untuk mencari solusi alternatif lainnya. Sehari setelah diadakan rapat atau pada 16 Oktober 2020, protokoler Pemkab Alor bernama Robert Meok menindaklanjuti dengan menemui Kolonel Immanuel di salah satu hotel di Kabupaten Alor. Robert juga membawa surat tentang risalah hasil rapat untuk ditandatangani masing-masing pihak sebagai bentuk persetujuan. Namun, saat itu Kolonel Immanuel tak langsung menandatangininya. Menurut Kolonel Immanuel, ada beberapa hal pada poin hasil rapat yang perlu dikoreksi. Sementara itu, usai mendapatkan dugaan pengancaman penembakan oleh Bupati Alor Amon Jobo terhadap Kasih Logistik Korem 161 Wirasakti, Kolonel CPI Immanuel Yoram Dionisius Ado mendapatkan pengawalan ketat dari prajurit Kodim Alor dari Hotel Simponi sampai ke Bandara Bali, Kabupaten Alor, NTT. Pengawalan tersebut dilaksanakan pada Jumat 16 Oktober 2020, mulai dari tempat penginapan Kolonel CPI Immanuel Yoram Dionisius Ado di Hotel Simponi hingga menuju Bandara Bali untuk beranjak meninggalkan Kabupaten Alor menuju Kupang, Provinsi NTT. Pengawalan tersebut di bawah komando Kodim yaitu Dandim 1622 Alor, Letkol Infanteri Supian Munawar. Dandim Alor, Letkol Infanteri Supian Munawar ketika dikonfirmasi wartawan Selasa 20 Oktober 2020 menjelaskan bahwa benar dirinya telah memerintahkan pasukan untuk mengawal Kolonel CPI Immanuel Yoram Dionisius Ado agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pengawalan dilaksanakan mulai dari hotel tempat menginap Kolonel CPI Immanuel Yoram Dionisius Ado sampai ke Bandara Bali. Demikian jelas dari Dandim Alor. Bupati Alor ancam tembak Kolonel TNI AD, ini yang dilakukan prajurit Kodim Alor. Jarak Poskupang.com. Usai mendapatkan dugaan pengancaman penembakan oleh Bupati Alor Amon Jobo terhadap Kasih Logistik Korem 161 Wirasakti Kolonel CPI Immanuel Yoram Dionisius Ado mendapatkan pengawalan ketat dari prajurit Kodim Alor dari Hotel Simponi sampai ke Bandara Bali, Kabupaten Alor, NTT. Pengawalan tersebut di bawah komando Dandim 1622 Alor, Letkol Infanteri Supian Munawar. Dandim Alor, Letkol Infanteri Supian Munawar ketika dikonfirmasi wartawan pada Selasa 20 Oktober 2020 menjelaskan bahwa benarnya dirinya telah memerintahkan pasukan untuk mengawal Kolonel CPI Immanuel Yoram Dionisius Ado agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pengawalan dilaksanakan mulai dari hotel tempat menginap Kolonel CPI Immanuel Yoram Dionisius Ado sampai ke Bandara Bali. Bupati Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Jobo terpaksa harus berhadapan dengan hukum. Ia dilaporkan ke Polda NTT.
Laporan itu merupakan buntut dan ucapannya yang menghina dan mengancam akan menembak Baltikasi Lok Korem 161 Kupang Kolonel CPI Immanuel Yoram Dionisio Ado. Pelaporan Bupati Alor yang dilakukan oleh Kolonel Immanuel merupakan perintah langsung dari Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Kurnia Dewantara. Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 9 Udayana Kolonel Kavaleri Joni Haryanto membenarkan adanya laporan tersebut.